Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, untuk melakukan amalan-amalan saleh, dan untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Hadid ya. Kita mulai dari ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita mulai dari ayat yang ke-21 ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-20 ya, Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah menggunakan 5 deskripsi untuk kehidupan dunia. Yang pertama, la'ibun ya. Kehidupan dunia itu adalah permainan. Walahwun, kehidupan dunia itu adalah senda gurau. Wazinatun, kehidupan dunia itu adalah perhiasan yang indah. Watafakhurun bainakum, yang keempat, kehidupan dunia adalah berbangga-bangga. Dan yang kelima, kehidupan dunia adalah watakathurun fil amwali wal aulad, saling banyak-banyakan ya, saling melihat siapa yang lebih banyak punya harta dan keturunan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ya, seakan-akan kehidupan dunia itu sangat buruk sekali. Kalau kita lihat 5 deskripsi yang Allah sebutkan tadi ya, dunia itu hanya permainan, dunia itu senda gurau, dunia itu hanya perhiasan. Nah, tapi kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah berarti dunia itu tidak penting? Nah, jawabannya penting atau tidak, Pak? Penting ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan 5 deskripsi ini itu berarti kehidupan dunia itu hanya buruk saja? Ya, panjenengan semua tahu, tidak. Kita sholat ini di dunia atau di akhirat? Di dunia. Kita berzikir kepada Allah di dunia atau di akhirat? Di dunia.
kita membaca Al-Quran, kita bersolawat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita mengeluarkan sedekah, kita berjuang di jalan Allah, itu di kehidupan dunia. Nah terus kenapa kok Allah menggunakan deskripsi-deskripsi yang seakan-akan dunia sejelek itu? Ya, karena Bapak Ibu ya rahimani wa rahimakumullah, tanpa dipuji manusia itu suka kehidupan dunia. Saya tanya panjenengan, orang yang tidak ngaji agama sama sekali, tidak mengerti tentang Islam sama sekali, kira-kira suka dunia atau tidak? Suka. Pasti manusia itu tidak perlu ngaji untuk suka dunia, ya. Karena memang tabiat manusia itu suka apa? Dunia. Allah saja bilang zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah jadikan indah, ya, dijadikan indah di hadapan manusia kecintaannya terhadap syahwat-syahwat. Minan nisa, dari istri-istri, wal banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, emas permata yang berharga, ya. Jadi memang manusia itu defaultnya, asalnya, settingannya suka dunia. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal ini? Untuk mengingatkan manusia bahwa dunia itu tidak layak dijadikan tujuan. Kalau Allah bilang dunia itu hanya permainan, apakah seluruh hidup kita ini cuma main-main saja? Tidak. Hidup kita serius, Pak. Ya, bukan permainan. Ya. Tapi dibandingkan kehidupan akhirat, kalau hidup kita di dunia cuma banyak-banyakan harta, cuma cantik-cantikan istri, cuma hebat-hebatan anak, itu seperti seakan-akan hanya permainan. Ya. Laibun walahun, ya, dan sendagura wazinatun, ya, bagus-bagusan aja tapi nggak ada esensinya. Oh ya bagus, misalkan panjenengan kagungan mobil apa? Mobil yang bagus apa Pak? Misalnya Pak, BMW, ya, BMW atau Mercy. Nah itu kan bagus. Tapi apakah kita tahu biaya servisnya berapa Pak? Mobil semakin bagus itu malah biaya servisnya semakin mahal. Untuk mencapai tujuan, misalkan kita mau pergi ya dari Baitul Hakam ini ke Balai Kota, butuh kendaraan. Ada mobil mewah ya, BMW Mercy atau mungkin Ferrari, McLaren ya, tapi nggak bisa jalan Pak. Sama mobil yang nyun sewu ya, mobil Kijang tahun 2000 atau tahun 90-an, tapi masih bisa jalan. Lebih berharga yang mana kira-kira? Ya berharga yang bisa menyampaikan kita ke tujuan. Seperti itulah dunia. Kalau tidak nyampe, ya, kalau tidak bikin kita nyampe ke surga, dunia cuman perhiasan, gak ada fungsinya, cuman api antok. Dan Allah ingatkan di 2 poin yang terakhir, wa tafakhurun wa takathurun. Apa bedanya tafakhurun wa takathur? Tafakhur itu dari kata fakhr, ya, yang maknanya adalah sombong. Jadi tafakhur itu sesuatu yang ada di dalam hati, ya. Kalau kita misalkan punya uang banyak, lihat rekan kita atau mungkin atasan kita, kok Allah uji, ya, mungkin dia harus mengeluarkan biaya apa, uangnya akhirnya tidak sebanyak kita. Naudzubillah min dzalik, sebagian orang merasa bangga. Wah, aku timbang koncoku sing iku wis karire biasa ya, nyun sewu ya. Oh itu bisnisnya nggak lancar, saya ini. Nah itu apa? Perasaan, ya. Jadi belum dikeluarkan sudah merasa hebat. Sedangkan takatsur, ya, takatsur itu apa? Disebut-sebut. Oh saya punya ini, sampean nggak punya. Saya punya ini, ya. Jadi dunia itu kalau tidak kita jadikan kendaraan menuju akhirat, hakikatnya ya cuman 5 ini Pak. Rugi atau tidak? Rugi.
Ya, makanya Allah ingatkan di ayat 21 tadi, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah. Ya, sabiqu dari kata sabaqa yusabiqu musabaqatan, artinya berlomba-lomba. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah bilang dunia itu kalau cuman kalian perebutkan untuk dunia, tidak ada apanya? Gunanya. Kosong, Pak. Cuman epok-epok ya, nyun sewu. Seakan-akan hebat padahal nggak ada isinya. Lah manusia itu ya, dia awalnya tabiatnya suka membangga-banggakan dunia, suka rebutan dunia. Makanya Allah bilang apa? Dunia itu permainan, dunia itu senda gurau, dunia itu perhiasan. Setelah Allah mengatakan bahwa dunia itu kalau tidak kalian gunakan perantara untuk akhirat hanya kosong, Allah berikan ganti yang jauh lebih mulia. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian. Menuju apa? Bukan menuju dunia, bukan ke siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih hebat, bukan. Tapi siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ya. Ini kalau misalkan kita lihat masalah umat Islam sekarang ya, mungkin banyak yang akan mengatakan di antara masalahnya adalah ekonomi. Ya, saya tidak bilang salah, ya betul. Umat Islam memang lemah secara ekonomi. Tapi ya, kita melihat masalah ekonomi itu bukan berarti terus solusinya adalah hanya mengejar duniawi saja. Kok bisa gitu, Ustaz? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, mal faqru akhsha alaikum. Apa kata Nabi? Saya itu tidak takut kalian miskin. Yang bilang siapa ini, Pak? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lu Ustaz, berarti kita miskin aja? Bukan, saya tidak bilang gitu. Coba perhatikan hadis Nabi ini. Mal faqru akhsha alaikum. Saya ini tidak takut kalau kalian miskin. Lanjutannya apa? Walakinni akhsha. Tapi saya khawatir an futihat alaikumud dunya. Kalau dunia itu terbentang lebar di hadapan kalian, maka apa yang terjadi kalau umat Islam dibentangkan dunia di depannya? Maka kalian pun berlomba-lomba mendapatkan dunia sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Maka ketika umat Islam sudah berlomba-lomba, dunia itu akan membinasakan umat Islam sebagaimana dunia membinasakan umat-umat sebelum umat Islam. Nabi SAW gak pernah bilang bahwa jangan kalian mencari dunia. Justru di hadis lain Nabi SAW bersabda, idza tamanna ahadukum falyastakfir. Kalau kalian punya cita-cita, maka punyalah cita-cita yang tinggi, punyalah cita-cita yang banyak. Fa innahu yas'alu rabbahu, karena dengan cita-cita itu ia sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bertentangan, Ustaz? Di satu sisi Nabi mengatakan bahwa dunia bisa membinasakan kita, di sisi yang lain beliau menyuruh kita untuk bercita-cita yang tinggi. Bagaimana kita menggabungkan antara dua perintah ini? Maka jawabannya adalah jadikan dunia itu sebagai perantara. Kalau kita minta dunia, jangan kita jadikan ujung permintaan kita cuman dunia, tapi jadikan dunia yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita sadari, Bapak ya, Bapak dan Ibu semuanya,
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya ibadah mahdhah saja, tidak hanya ibadah ritual saja, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa dan membaca Al-Quran, tapi kita menjadi orang yang profesional di bidang kita, menjadi orang yang bagus, orang yang profesional di bidang karir kita, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu suka kalau seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, dia menjadi ahli dalam pekerjaan tersebut. Misalkan kita ahli dalam bidang perikanan, kita jadi yang paling ahli di situ. Kita ada di bidang peternakan, kita jadi yang paling ahli di bidang tersebut. Kita aktif di bidang keamanan, keuangan, bidang kebijakan publik. Apapun bidang yang kita geluti, kita jadi yang terbaik di bidang tersebut dengan niat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah mengingatkan pada kita dunia itu hanya senda gurau, hanya permainan, hanya perhiasan, bukan berarti kita hanya membuang dunia begitu saja, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah membangun kesadaran dari hati. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu muncul dari perwujudan apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita cuma pengennya dunia, yang keluar yang kita cari juga hanya dunia. Ya. Walaupun mungkin, loh Ustaz, ya kalau gitu ya buat apa? Loh, justru di situ ujiannya. Orang yang A sukses dan orang yang B sukses, secara zahir, secara penampakan dua-duanya sama-sama sukses. Tapi yang satu niatnya hanya untuk dunia, yang kedua niatnya untuk akhirat. Berbeda atau tidak? Jelas berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dua hal. Ia tidak melihat penampilan kalian, dan ia juga tidak melihat harta benda kalian. Terus yang Allah lihat apa? Walakinnahu yanzuru, tapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu dua, niat dan usaha kalian. Jadi ketika kita dikatakan, ya, dunia itu begini, dunia itu begitu, betul. Hakikatnya memang seperti itu. Tapi ketika kita, ya, diberikan oleh Allah kemampuan, diberikan oleh Allah kesempatan, jangan kita sia-siakan. Tidak semua orang lahir dengan rezeki yang kita dapatkan. Kalau kita ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan dunia kita diperintahkan untuk melihat yang lebih kurang daripada kita. Karena kenapa? Kalau kita lihat yang lebih di atas kita, tidak akan ada habisnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ya. Kita berlomba-lomba itu bukan untuk dunia. Jadi walaupun bentuknya sama, penampakannya sama, ini tetap berkarir, ya, tetap kerja dengan giat, tetap berbisnis dengan baik, semuanya tetap seperti biasa. Tapi yang berubah adalah niat yang ada di dalam hatinya. Yang ia niatkan apa? Maghfiratin, ampunan dari Allah. Apa mungkin orang yang mau mendapatkan ampunan dari Allah melakukan hal yang haram? Tidak mungkin, ya. Kalau dia mau melakukan hal yang haram, pasti dia ingat bahwasanya ini adalah hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan yang berikutnya, wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Selain Allah memotivasi kita untuk mencari ampunan Allah, Allah memotivasi kita untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita renungkan ya, kenapa Allah menyebutkan surga dan luasnya yang seluas langit dan bumi? Kalau kita renungi kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ketika mendapatkan suatu kesempatan, entah itu kita naik jabatan, ya, entah itu kita dapat proyek, entah itu kita dapat tender misalkan, apakah ada orang lain yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut? Iya, ada. Ya. Karena nggak mungkin misalkan sebuah perusahaan atau sebuah kantor gitu ya membuka lowongan untuk 10 orang, yang daftar 1000, Pak. Apa mungkin masuk semua? Nggak mungkin ya. Pasti ada sebagian orang yang tidak masuk. Nah, maka seakan-akan ya, kalau di kehidupan dunia itu pasti ada saja keterbatasannya. Baik itu ya promosi jabatan, baik itu proyek bisnis, baik itu kesempatan kerjaan, tender atau lain sebagainya. Pasti ada orang yang tidak dapat dan ada yang dapat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan luasnya langit dan bumi, luasnya surga yang seluas langit dan bumi, Allah ingin mengingatkan kita, kalau di dunia kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita impi-impikan, misalkan pekerjaan atau apa, kita jangan sampai nggak dapat apa yang Allah janjikan di surga. Ya. Kalau kita nggak dapat di dunia, masih enteng, Mak. Ya, karena dunia ini ya akan pergi. Tapi kalau kita misalkan ya, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu diuji dengan sakit, entah itu diuji dengan ujian yang lain, maka kita harus berusaha agar kita mendapatkan balasan dari Allah di surga. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan itu adalah keutamaan yang mulia. Mungkin cukup sampai di sini yang kita bahas pada siang hari ini. Apabila ada yang mau didiskusikan sebelum kami tutup, kami persilahkan. Sepertinya cukup ya? Belum ada, Ustaz. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz terkait zuhud. Intinya kan dari yang dijelaskan oleh Pak Ustadz itu gimana caranya kita tetap berusaha, tetap berdoa, tapi tidak sampai masuk di dalam hati. Intinya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Untuk tahapan-tahapan untuk menjadi zuhud di era yang seperti sekarang, media sosial dan sebagainya, pastinya kan sangat sulit ya. Seperti apa Pak Ustadz? Jadi tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk orang ya seperti kita, seorang awam lah. Makasih. Ya, Masya Allah, ini pertanyaannya berat ya, ini bagus dan berat ini. Bagaimana caranya menjadi seorang yang zuhud, terutama di zaman media sosial ya. Kalau misalkan kita semua pasti punya, hampir semua maksud saya, hampir semua punya handphone. Nah, hampir semua punya media sosial. Kalau kita buka media sosial, isinya apa? Kira-kira isinya itu orang sambat atau orang pamer, Pak, kira-kira? Ya dua-duanya ya, tapi yang banyak itu orang pamer, nyun sewu ya. Jadi misalkan ada tren beberapa waktu lalu ya, menunjukkan nominal di rekening
ya kan. Terus ada tren lagi beberapa waktu yang kebelakang ini, influencer keuangan itu pamer mobil mewah misalkan. Ya, bagaimana caranya zuhud ya? Nah, tahapan yang pertama itu kita harus yakin dulu. Yakin apa? Kita harus yakin dan mengadaptasi mindset yang diajarkan Islam tentang harta ya. Jadi Islam memandang harta itu baik atau buruk kira-kira? Islam memandang harta itu netral ya. Sebagaimana Islam memandang ujian itu juga netral juga. Buktinya apa? Nabi SAW dalam sebuah hadis itu menyampaikan, ajaban li amril mu'min. Perkara seorang mukmin itu menakjubkan. Kok bisa? Inna amrohu kullahu khair. Semua urusan seorang mukmin itu pasti baik. Nah, kok bisa? Kalau dia dapat enak dia bersyukur, kalau dia dapat nggak enak dia sabar. Fakana khairal lahu, kata Nabi. Karena syukur dan sabarnya itu, maka yang dia dapatkan menjadi hal yang baik. Kalau jamaah perhatikan di hadis ini ya, seakan-akan Nabi itu mendeskripsikan orang beriman itu, dia dapat hal yang enak dan dapat hal yang nggak enak itu apa? Sama saja. Ini saya misalkan sekarang ya, Bapak Ibu ya, yang hadir masing-masing saya kasih 10 juta, seneng nggak Pak? Seneng ya? Kurang ya? 100 juta, seneng nggak? Masya Allah, jangankan panjenengan, saya aja seneng Pak. Nah, kalau masih, kata para ulama ini ya, tahapan tertingginya seorang mukmin itu zuhudnya seperti apa? Dia dapat itu tidak merasa senang, dia kehilangan juga tidak merasa sedih. Itu level tertinggi. Jadi perasaannya ada, tapi dia bisa langsung bereaksi dengan yang sesuai. Misalkan nyun sewu ya, Nabi Muhammad SAW kagungan putra ya, anak putra beliau namanya Ibrahim. Nah, karena satu dan lain hal putra beliau ini wafat ya, putra beliau ini wafat. Kira-kira Nabi Muhammad SAW menangis atau tidak? Nangis ya. Jadi Nabi juga bukan robot ya, Nabi juga manusia. Apalagi ya, kita harus tahu kondisi Nabi Muhammad SAW semenjak Nabi di Mekah. Nabi itu diolok-olok orang Quraisy gak bisa punya anak laki-laki, karena semua anak beliau yang sampai dewasa itu anak putri. Nah, kan panjenengan semua pasti mengerti lah ya, di masyarakat itu anak laki-laki seperti apa. Nah ini anak laki-laki yang beliau tunggu-tunggu meninggal dunia. Beliau menangis atau tidak? Menangis ya. Sampai salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ini? Kenapa engkau menangis? Ya. Lalu kata Nabi SAW, innal quluba la tahzan, sungguh hati kami pun sedih, wa innal uyuna la tadma', dan air mata kami pun mengalir, walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana au kama qala, tapi kami tidak mengatakan kecuali yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Nah, itu bedanya orang yang zuhud dengan yang belum mencapai derajat zuhud. Ketika orang zuhud ya, dia mendapatkan kenikmatan, fokusnya bukan nikmatnya, tapi fokus yang memberi nikmat. Ketika orang zuhud mendapatkan ujian, fokusnya bukan ujiannya, tapi yang memberi ujian. Oh, saya diberi nikmat, bagaimana supaya nikmat ini mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya diberi ujian, bagaimana ujian ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara pertama supaya kita bisa mendekat tingkat zuhud adalah mengerti hakikat dunia. Kita merenungi kehidupan kita. Kita sebagai manusia ini punya ikatan sama apa aja sih? Sama orang tua kita,
sama harta benda kita, sama anak istri kita. Kalau kita renungi, ikatan kita sama hal-hal itu sementara atau selamanya? Sementara. Nah, ketika kita ingat ikatan itu cuma sementara, pertanyaan berikutnya adalah, lalu ikatan apa yang selamanya? Ikatan yang selamanya adalah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan tingkatan zuhud? Setelah lewat tingkatan yang pertama ini tadi, kita menyadari bahwasanya yang kekal itu Allah Subhanahu wa taala, dan status kita itu yang tidak akan hilang adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahapan yang kedua adalah menguatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu seperti itu. Dia akan mencari sesuatu untuk dicantoli, istilahnya. Kalau orang yang punya uang banyak, ya, dia punya keterikatan sama uangnya. Orang yang punya kekuasaan, ya, punya bawahan, punya wewenang, dia punya keterikatan sama hal-hal tersebut. Nah, untuk seorang mukmin, maka yang harus dia kuatkan adalah ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahap 1 dan 2, lalu yang tersisa itu tahap ketiga. Gimana tahap ketiga itu? Apapun yang kita lewati dalam kehidupan dunia, kita harus tetap ingat sama Allah. Nggak bisa. Jadi kalau teori kita bisa belajar, tapi yang membuat kita ujungnya benar-benar kuat, yaitu adalah tempaan kehidupan itu sendiri. Ketika kita dapat nikmat, kita bisa syukur apa enggak? Ketika Allah uji kita, kita bisa sabar apa enggak? Jadi kita belajar tentang zuhud tidak otomatis menjadikan kita orang yang zuhud. Banyak orang yang baca ayatnya lancar, hafalannya banyak, tapi begitu diuji apa? Goyang Pak. Dan itu banyak terjadi. Ya, berarti ya memang tidak ada jalan pintas, ya. Itu adalah jalan lama, jalan panjang yang harus kita lalui selama kehidupan kita sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih, Mas? Nggih, betul. Ada lagi mungkin? Sampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang titip pertanyaan, Ustaz. Nggih, monggo. Titip. Maksud hidup di dunia dan hidup di bumi apa? Ya. Cek. Karena pernah dengar manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa bedanya antara hidup di dunia dengan hidup di bumi, ya? Pertama, itu adalah perspektif yang berbeda. Kalau dunia itu adalah fase kehidupan. Kalau saya tanya panjenengan, sebelum kita di kehidupan dunia, kita di mana, Pak? Ya, kita di alam rahim. Sebelum di alam rahim, kita di mana? Di alam ruh. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita dalam bentuk ruh, ya, di alam ruh. Kemudian Allah jadikan kita, ya, ditiup ke dalam janin, yaitu di alam rahim. Kemudian ibunda kita melahirkan kita ke dunia. Nah, inilah namanya kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu adalah saat dimana ruh kita menyatu dengan jasad, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tenggat waktu untuk hidup di atas dunia. Kalau ajal kita sudah sampai, kita akan meninggal dunia, pindah ke alam mana? Alam barzakh. Baru setelah alam barzakh, Allah taala membangkitkan semua makhluk hidup jadi alam akhirat. Nah, jadi dunia itu fase. Kalau hidup di bumi, ya, bumi itu tempat. Ya, jadi bisa dibedakan, ya.
antara fase dengan tempat. Kalau tempat, pembagiannya adalah ada bumi, ada langit. Ya, jadi simpelnya dalam Al-Quran seperti itu. Seperti yang tadi, arduha ka'ardis sama'i wal ard. Luasnya seperti luas langit dan bumi. Nah, kalau yang dimaksud dalam ayat ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam awal surat Al-Baqarah ya, Allah berfirman, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu maksudnya adalah manusia itu Allah beri amanah untuk memakmurkan bumi. Nah, memakmurkan buminya kapan? Ya selama mereka hidup di dunia. Ya, jadi seperti itu, antara ya dunia itu fase, sedangkan bumi merupakan tempat. Lalu dimaksud khalifah fil ard seperti apa? Ya, sebagai orang yang seharusnya mengaplikasikan aturan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Jadi itu yang dimaksud dengan khalifah fil ardi. Ngeten nggih? Ya, wallahu a'lam. Nggih, sampun kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.